Badan Pusat Statistik melaporkan nilai ekspor batubara sepanjang Januari hingga September 2025 sebesar 17,94 miliar dolar Amerika. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat nilai dan volume ekspor batubara Indonesia pada periode Januari hingga September 2025 melemah jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dan penurunan tersebut sejalan dengan pelemahan dari dua pasar utama ekspor batubara Indonesia, yakni China dan India. Badan Pusat Statistik melaporkan nilai ekspor batubara sepanjang Januari hingga September 2025 sebesar 17,94 miliar dolar Amerika. Nilai tersebut turun 20,85% dari periode Januari hingga September di tahun lalu yang sebesar 22,67 miliar dolar Amerika. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, koreksi nilai ekspor batubara itu ikut dibarengi dengan susutnya pengiriman batubara secara volume sepanjang Januari sampai September tahun ini. Adapun kinerja ekspor batubara secara volume terkoreksi 4,74% ke level 285,23 juta ton pada periode Januari hingga September 2025. Lebih rendah dari periode yang sama di tahun lalu yang sebesar 299,41 juta ton. 25. Nilai ekspor besi dan baja naik 11,81% secara kumulatif. Kemudian nilai ekspor batubara turun 20,85% secara kumulatif. Dan nilai ekspor CPO dan turunannya naik 32,40% secara kumulatif. Pelemahan kinerja ekspor batubara itu sejalan dengan koreksi ekspor bahan bakar mineral ke China dan India. BPS mencatat ekspor bahan bakar mineral ke China anjlok 29,33% menjadi 6,86 miliar dolar Amerika dan ekspor ke India turun 25,42% ke level 4,12 miliar dolar Amerika pada Januari hingga September 2025. Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta pengusaha menjajaki pasar alternatif di kawasan Asia Tenggara. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ISDM, Triwinarno mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia untuk menjajaki kemungkinan pasar baru di ASEAN. Menurut Tri, kesempatan ekspor ke pasar alternatif di ASEAN itu cukup terbuka lebar, lantaran sejumlah negara di kawasan masih mengimpor batubara dari Rusia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, batubara terkontraksi di tengah euforia kinerja ekspor non-migas, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia Aspemindo, kemudian Pak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Yayan, apa kabar? Kabar baik Mas Prasetyo. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sempatkan. Mas Angga, apa kabar? Pras, salam. Ya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review dan mungkin update dari Mas Angga. Seperti apa sih sebenarnya kinerja dari sektor batubara sampai saat ini? Mengingat tadi sudah disampaikan BPS kinerja dari sisi volume maupun dari sisi nilai eksportasi batubara kita ini turun begitu, Mas Angga. Seperti apa nih kondisinya? Ya, halo? Halo Mas Pras, siap. Ya, review dari Anda dong terkait dengan kondisi dari sektor batubara. Tadi sudah disampaikan BPS, kinerjanya untuk eksportasi ada tekanan begitu turun dari sisi nilai maupun volume ekspor ini, Mas Angga. Ya sebenarnya kalau dari sisi volume ekspor kan tekanannya nggak terlalu tinggi pas ya. Tapi karena memang nilainya yang berkurang juga ya. Ya. Itu yang menyebabkan secara kumulatif nilai volume atau secara nominal itu turun ya Mas Pras ya. Oke. Jadi memang kalau kita lihat sampai dengan September ini memang secara year on year memang batu bara ini cenderung turun. Tapi memang kalau kita lihat di pergerakan sampai akhir tahun ini kemungkinan akan sedikit ada technical rebound ya. Seperti itu Mas Pras. Triggernya apa kalau kita lihat dengan kondisi yang terjadi saat ini untuk industri batubara kita begitu Mas Angga?
Ya, pertama memang kalau kita lihat kan negara-negara yang secara tradisional mengimpor batu bara dari Indonesia seperti China, India ya, kelihatannya memang terutama China memang pertumbuhan ekonominya kan cenderung melambat ya, Mas Pras ya. Jadi menurut saya itu salah satu faktor utama ya. Mungkin ya di sisi lain memang beberapa negara ya memang sudah melakukan perubahan ya dalam konteks konsumsi energi fosil ya, itu juga harus menjadi perhatian kita juga ya. Jadi menurut saya juga di samping kita juga tadi memperluas ekspor ya ke negara-negara lain, tapi yang terpenting memang juga di domestik ya, bagaimana kita juga bisa mengontrol ya, pertama produksi juga Mas Pras, yang lain juga memang harus ada hilirisasi juga ya di batu bara ya. Ini saya rasa sangat penting ya, jadi sehingga memang kita nggak tergantung oleh market ekspor kita yang memang selama ini konsumsi ekspor kita itu kan kurang lebih sekitar 60-70% ya daripada produksi kita per tahunnya, Mas Pras. Baik, oke. Nah, dari kacamata Pak Yayan sendiri bagaimana kalau kita review dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan begitu dari pelaku industri batubara nasional, mengingat tadi dari sisi kinerja ada penurunan, tapi triggernya memang ternyata di China begitu ada pelemahan ekonomi di sana, demikian India juga ada juga kita tahu konversi lah dari energi fosil mungkin masuk ke energi hijau dan lain-lain begitu Pak Yayan. Oke, kalau misalkan kita lihat ya di beberapa academic report ya, atau misalkan beberapa organisasi, ada 4 hal mungkin yang menyebabkan adanya penurunan harga batu bara ya. Nah, kalau yang pertama itu dilihat dari sisi adanya persistent oversupply ya. Nah, persistent oversupply ini disebabkan adanya peningkatan khususnya global coal production ini pada tahun 2024 kemarin itu sekitar 9,15 miliar ton, dan kemudian juga bahwa adanya ketika India dan China itu melakukan substantial increase ya, terutama untuk yang di stockpile ini dari sisi rantai pasok. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini bahwa memang menghadapi inventory yang uncertainty ini, Tiongkok itu kalau misalkan kita melihat angka bahwa peak khususnya untuk coal itu terjadi tahun lalu ya. Jadi sekarang itu sudah mulai turun, dan kemudian ini disebabkan juga adanya high inventories khususnya karena ada kalau kita menyebutnya itu involution ya. Jadi involution itu adanya harga yang terus turun diakibatkan kebijakan dari pemerintah Cina untuk meningkatkan khususnya kebijakan pasar domestik untuk memboosting economic growth. Dan kemudian yang kedua itu adanya global energy transition, tadi seperti disebutkan bahwa adanya mulai penurunan permintaan khususnya batu bara ya, dan ini disebabkan karena adanya transisi dari yaitu pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, kalau misalkan kita pakai di sini angkanya itu tahun 2024 kemarin, itu ada penambahan sekitar 90% bahwa pembangkit itu dari renewable tadi ya. Nah, sehingga di sini itu menyebabkan share dari batu bara itu turun. Jadi kalau misalkan kita lihat bahkan ini di Tiongkok ini sudah mulai peaknya terjadi pada tahun kemarin, dan sekarang itu sudah mulai turun secara perlahan. Kemudian yang ketiga ini adanya perubahan dari pola ekonomi global, pertumbuhan ekonomi global. Nah, kalau misalkan kita lihat terjadi penurunan konsumsi energi ini pada tahun 2024 itu kurang lebih sekitar ya 50 sampai dengan 70% ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pertumbuhan ekonomi tadi dan juga masalah global market ya, apalagi dengan adanya kondisi Trump deal dan lain-lain menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Cina itu ada halt, sehingga konsumsi energinya itu menjadi menurun secara drastis.
Kemudian di sini yang terakhir adanya interfuel competition, terutama dengan natural gas ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara maju, justru natural gas ini itu dibutuhkan apalagi pada saat musim dingin ini. Tetapi karena harganya mahal karena ada perang Rusia Ukraina, maka coal itu justru jadi naik permintaannya. Baik, itu dia beberapa trigger ya dari kacamata Pak Yayan Satyakti. Nah, lantas bagaimana Mas Angga Anda melihat begitu oversupply, apakah memang benar terjadi saat ini di pasar global? Kemudian bagaimana tadi ada pergantian energi begitu di negara-negara tujuan ekspor ini akhirnya menjadi tantangan tersendiri yang harus segera kita carikan solusinya bersama begitu Mas Angga? Iya, pertama menurut saya faktor utama yang harus kita lakukan itu adalah mengukur ya seberapa besar volume. Iya. Ya, halo. Baik, Mas Angga. Sepertinya ada gangguan dari saluran komunikasi. Yang kita bisa produksi, Mas Pras ya. Artinya kan bisa. Ya. Halo Mas Pras. Yes. Mas Angga tadi sempat terpotong begitu karena ada gangguan sinyal. Mungkin kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan kembali kami sampaikan data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih nilai ekspor dari komoditas batubara andalan Indonesia. Ini dia kita akan cermati rentang dari Januari sampai dengan September 2025 kita sandingkan dengan tahun sebelumnya. 22,67 US dollar atau kita lihat 22,67 miliar dolar Amerika Serikat nilai ekspor batubara Indonesia di tahun 2024. Tapi kalau kita lihat di tahun 2025 ini data dari BPS menyebutkan 17,94 miliar dolar Amerika Serikat. Berarti memang ada penurunan yang cukup dalam, minus 20,85% untuk nilai eksportasi batubara kita begitu di Januari sampai dengan September. Itu dia untuk dari sisi nilai. Bagaimana dengan volume ekspornya? Apakah juga mengalami hal yang sama? Kita lihat untuk volume ekspor batubara Januari-September 2024 ada 299,41 juta ton. Kemudian kita sandingkan dengan Januari-September 2025 285,23 juta ton. Jadi memang mengalami tekanan juga 4,74% untuk volume eksportasi batubara Indonesia. Dan berikutnya nilai ekspor non migas Indonesia. Ini di tengah kenaikan dari ekspor non migas kita, bagaimana Anda melihatnya? Kita lihat nilai ekspornya adalah Januari September 2024 182,33 miliar dolar, sementara kita sandingkan dengan tahun ini 199,77 miliar dolar Amerika. Hampir 10% kenaikan dari nilai eksportasi komoditas non migas kita. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira, kemudian juga Pak Yayan Satyakti. Ya, Mas Angga, bagaimana Anda melihat dengan kondisi tadi yang sempat tertunda adalah kita berbincang terkait dengan kondisi oversupply yang terjadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yayan. Sebenarnya kondisi ini apakah nantinya akan menjadi tantangan tersendiri juga bagi industri batubara kita, sementara apakah juga program-program hilirisasi meningkatkan lagi kebutuhan di dalam negeri ini juga ya tidak semudah kita membalikan telapak tangan begitu, Mas Angga? Iya, menurut pandangan saya pertama memang dalam konteks RKAB ya harus kita kontrol juga ya Mas Pras ya. Karena kan kita sudah mengetahui bahwa demand di luar juga kan tidak seagresif beberapa tahun kemarin ya. Dan memang kalau bicara kita ketahanan energi, memang seharusnya memang batubara, cadangan batubara yang kita miliki ini bisa kita optimalkan untuk di dalam negeri. Tapi tentunya harus ada nilai tambah ya, dan mungkin pemerintah yang beberapa tahun menggencarkan atau berinisiatif untuk melakukan hilirisasi produk batubara ya memang harus lebih serius. Artinya batubara yang selama ini sudah memberikan ya kontribusi penerimaan ya PNBP yang begitu besar, ya saatnya memang ada reinvestasi lagi Mas Pras gitu ya. Agar industri batubara ini tetap bisa growth dan berkembang gitu. Nah ini juga penting ya, jangan sampai kita lupa melakukan investasi, ditarik terus gitu ya, tapi tidak melakukan
reinvestasi dalam R&D ya untuk bagaimana tadi kita nggak bisa mengontrol faktor yang di luar kan, faktor di luar itu kan tidak yang bisa kita kontrol, itu kan faktor dalam negeri. Jadi memang kebijakannya harus progresif dan agresif juga gitu ya. Mungkin banyak tantangan ya dari sisi keekonomian, tapi saya melihat sebenarnya kalau teknologi sekarang itu pasti akan bisa lebih efisien ya. Jadi menurut saya program pemerintah untuk mengganti atau mensubstitusi misalnya LPG dengan produk turunan dari batu bara, saya rasa itu harus benar-benar dilakukan keseriusan ya, bukan hanya dalam konteks wacana, tapi harus bekerja sama juga dengan secara B2B gitu, Mas Pras. Baik, dengan beberapa informasi tadi yang sudah Anda sampaikan, lantas bagaimana Anda melihat substitusi? Oke lah, kalau memang nanti ada pergantian dari sisi penggunaan energi di Indonesia. Nah, untuk bagaimana mencari pangsa pasar baru dari produk batu bara Indonesia sendiri, menurut Anda, Mas Angga, yang paling pas kemana begitu? Daerah-daerah ASEAN kah masih cukup oke, regional begitu, atau harus kita lebih jauh lagi? Ya, yang paling masuk akal memang ke regional ya, di ASEAN, terus juga mungkin seperti Bangladesh gitu ya. Saya rasa juga konsumsi batu bara juga trennya cukup naik. Cuman memang tidak terlampau signifikan juga sih, Mas Pras ya, faktanya ya. Karena memang secara B2B ya kita juga perusahaan-perusahaan yang memang orientasinya ekspor ya, tanpa disuruh juga oleh pemerintah kita sudah melakukan juga ya, mencoba menjajaki market-market baru gitu loh. Jadi menurut saya kalau ditanya secara real apakah ASEAN itu bisa menjadi substitusi antara China dan India, saya rasa size-nya masih jauh ya, Mas ya. Jadi menurut saya kita harus benar-benar mengoptimalkan projection ke depan juga ya. Target pasar lain di luar ASEAN seperti misalnya Bangladesh dan Pakistan gitu ya, ya memang ada ya, cuman memang size-nya nggak bisa kita harapkan sebesar market daripada India dan China, karena dari sisi industri juga jauh ya, Mas Pras ya. Jadi menurut saya itu yang harus diperhatikan. Tapi mungkin untuk market-market yang sudah tradisional juga kan sebenarnya seperti Korea, Jepang, Taiwan, sebenarnya kan memang mereka menjadi market kita selama ini, tapi memang kan kebutuhan atau kriterianya itu kan batu bara dengan high calorie ya. Jadi ini memang menjadi PR juga, karena memang kalau kita lihat batu bara yang tersedia sekarang kan memang banyaknya yang loreng ya, Mas Pras ya. Oke, itu dia jadi tantangan sendiri ya terkait dengan kualitas batu bara begitu ya yang ada di Indonesia. Nah, Pak Yayan, lantas bagaimana Anda melihat potensi-potensi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Angga begitu? Apakah masih bisa kita garap lebih jauh? Kemudian dukungan seperti apa juga yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun berkolaborasi dengan pelaku usaha di industri pertambangan batu bara tersendiri? Ya, kalau misalkan kita lihat di sini berdasarkan beberapa kebijakan ya, diantaranya pemerintah juga sedang mengembangkan meningkatkan coal upgrading facility misalkan. Oke. Ini kemudian ada coke making facility ya, jadi kemudian ada pembuatan briquette plant, ini sekitar 20.000 per tahun, serta adanya new coal power plant ya, ini kurang lebih sekitar 16,6 gigawatt. Ini berdasarkan pada RUPTL 2025. Nah, tapi kalau misalkan 2025 sampai 2034. Nah, kalau misalkan kita melihat dari sisi angka dan kemudian stockpile yang kita miliki, memang itu agak kita bagi itu ada dua kebijakan yang harus dilihat ya. Yang pertama ada kebijakan jangka pendek, yang kedua ada kebijakan jangka panjang. Nah, mungkin kebijakan-kebijakan yang tadi sifatnya long term, ini mungkin akan membantu tetapi tidak immediate action. Jadi immediate action itu artinya pemerintah harus mendatangkan investor, kemudian harus mengembangkan downstreamingnya dulu. Jadi market creation ini, khusus yang di industri downstreaming ini harus dibuat dulu. Nah, sementara kalau kita lihat investor khususnya yang downstreaming ini memang masih menghadapi tantangan ya. Nah, kemudian yang dalam jangka pendek ini, nah ini yang kalau misalkan saya lihat di media, kemudian kita lihat di beberapa report, yaitu masalah harga batubara acuan. Nah, harga batubara acuan ini
kalau tidak salah kemarin pada bulan Maret itu pemerintah Tiongkok itu sampai komplain karena harga batu bara acuan di Indonesia itu dalam tanda kutip ya membuat pengusaha ataupun komoditas batu bara kita itu tidak kompetitif. Memang maksudnya untuk meningkatkan dari sisi revenue, kemudian juga meningkatkan kualitas. Tetapi kalau misalkan kita lihat dengan kondisi misalkan seperti Rusia yang bisa mendiskon harga batu bara dengan India maupun Tiongkok karena adanya tekanan dari Amerika Serikat, sementara Rusia membutuhkan pembiayaan dan juga untuk perang dan juga untuk pertumbuhan ekonomi, nah Indonesia itu agak berat ya untuk berkompetisi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga di sini para pengusaha batu bara Indonesia itu seolah-olah menjadi agak sedikit termarginalkan karena harga yang tidak kompetitif tadi, dan sifatnya sekarang itu menjadi swing supplier. Jadi swing supplier itu mereka mencari berdasarkan pada kebutuhan pada masing-masing negara dan kemudian menetapkan harga yang memang kita sudah bukan zamannya lagi menjadi seorang ataupun sebuah negara yang memang mendominasi terhadap pasar ekspor batu bara. Oke. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan harga ini mungkin yang sekarang harus dipertimbangkan dan melakukan reformulasi terhadap harga batu bara acuan sehingga menjadi lebih kompetitif. Kemudian juga karena ini kan sudah di-challenge juga misalkan seperti Rusia, kemudian juga di-challenge juga oleh Afrika Selatan yang memiliki high calorific value. Nah, setelah ini mungkin dibereskan, nanti mudah-mudahan ada sedikit perbaikan dan dalam jangka menengah dan jangka panjang kebijakan-kebijakan tadi yang sebelumnya saya sebutkan itu bisa mampu untuk menahan dan menggunakan atau mengutilisasi terhadap cadangan batubara dan produksi batubara kita saat ini. Baik Pak Yan, itu dia beberapa solusi yang ataupun rekomendasi yang diberikan. Nah terakhir Mas Angga, proyeksi Anda dan target sampai dengan akhir tahun, apakah ada potensi ekspor kita akan semakin membaik begitu? Ya, pertama kalau kita lihat dari tren ya, pertama ada perbaikan harga dan memang karena memasuki musim dingin juga ya, jadi automatically pasti ada peningkatan pemakaian ya. Tapi mungkin tadi menyambung yang ke Pak Yayan ya, mungkin kita juga berharap juga pemerintah dapat menaikkan harga untuk DMO dalam negeri ya, Mas Pras ya. Salah satu juga itu salah satu kunci insentif juga untuk industri batubara ya, karena udah hampir 7 tahun ya, mungkin 8 tahun ya, itu harganya masih di $70 aja Mas Pras gitu ya, untuk yang DMO untuk kelistrikan dan 90 untuk non kelistrikan. Jadi menurut saya kita udah cukup suffer ya, karena memang pastinya biaya produksi juga makin tinggi juga ya Mas Pras ya. Dan tapi di sisi lain juga untuk batu bara dalam negeri ini kita tidak pernah mendapatkan kenaikan harga. Jadi mungkin ini perlu difikirkan. Kita harap mungkin bisa naik lah around 10 sampai 15 USD gitu ya. Itu akan menjadi insentif juga untuk menggairahkan lagi industri batubara ya, karena memang kalau kita lihat juga sekarang kan dari sisi regulasi industri pertambangan itu udah makin ketat Mas ya. Jadi untuk kita bisa comply juga kan, itu pasti kan membutuhkan dukungan juga gitu ya, terutama bagaimana dari sisi margin ya. Nah kan kalau marginnya tipis ya kita agak sulit kalau untuk bisa comply misalnya seperti itu contohnya. Di hal-hal ini harus dipikirkan secara komprehensif. Kalau enggak ya nanti industri ini makin sunset ya. Kalau difikirkannya hanya dari satu sisi ya, mikirnya kita pengen harga listrik murah gitu ya. Oke, tapi di sisi lain juga harus difikirkan juga di supply-nya seperti apa gitu. Harus ada keseimbangan lah menurut saya gitu. Karena menurut saya selama ini kita harganya belum memberikan insentif yang menarik untuk bisa expand lagi Mas Pras. Oke, itu dia ya beberapa yang diharapkan juga terkait dengan harga batubara acuan begitu, dan juga bagaimana harga DMO yang kalau bisa dinaikkan lagi harganya, permintaan dari pelaku industri batubara di Indonesia. Baik, Mas Angga kemudian Pak Yan, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Yan dan Mas Angga. Terima kasih Pak Yan. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.